haji tahun 2000. Saya pergi haji bersama teman-teman saya, namanya haji gelandangan. Hotel nggak ada, makan nggak ada, pokoknya berangkat aja bawa. Sampai pulang, teman saya di Yogyakarta menuliskan kisah perjalanan itu dalam satu novel yang indah, tapi judulnya mantap, Haji Backpacker, ditulis oleh Agung Irawan. Itu sahabat saya di Mesir. Haji Backpacker, dulu haji gelandangan. Difilmkan, ada filmnya keluar. Cuman setelah dilihat film itu nggak ada peran saya di situ. Sampai hati mereka. Dulu waktu masih muda tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes meletus, kurus, jadi kulit keriput, jadi cacing pita. Dulu gambar burung Garuda yang mau menyambar ular di tengah laut, burung Garuda sedang turun ke bawah, tapi karena sudah kulitnya mengkeriput, gambar burung puyuh. Alhamdulillah ada alat itu menghilangkan pakai laser, bersih Pak Ustadz. Buat komunitas. Nah, kalian buat komunitas apa? Nanti kami bulan Desember insya Allah di Riau, komunitas anak-anak muda motor. Terserah mau pakai motor apa, mau Vespa, mau Harley Davidson, mau CB 100, mau Cup 70, yang penting hidup. Kerjasama dengan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, kepolisian akan dibimbing. Di depan ada. Dulu itu kan kalau bunyi biasanya ada orang mati. Sekarang Masya Allah, begitu bunyi di belakang ada Ustadz. Ustadz sekarang sudah dimuliakan. Siapa yang berani mengganggu Ustadz kalau ada mobil itu di depan? Macet-macet, semua ketakutan semua. Yang lain lambat datang, Ustadz cepat. Takut semua lewat. Dalam hati mereka nyumpah, apa Ustadz nih? Buat susah aja gitu. Pasti buka kaca, Ustadz. Gitu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, nah, belajar dari Ashabul Kahfi, fisiknya sehat, imannya kuat, hidayah bertambah, ada komunitas. Yang kelima, wa kalbuhum basitu yadaihi, ada seekor anjing yang menjulurkan tangannya. Anjing kalau duduk tangannya, nggak ada anjing begini, nggak ada. Anjing menjulurkan tangan. Ini informasi tidak penting. Al-Quran yang mestinya menyebutkan info tentang penting-penting saja. Untuk apa Quran cerita ada anjing tidur bersama Ashabul Kahfi? Untuk apa cerita anjing di sana? Ternyata di balik itu ada cerita. Apa maknanya? Menjadi seekor anjing pun, kalau engkau dekat dengan orang soleh, engkau akan disebutkan dalam sejarah. Tapi jangan gara-gara ini pulang terus beli anjing. Semua anak muda Ustadz di Bandung sejak Ustadz ceramah kemarin semuanya punya anjing. Gara-gara apa? Gara-gara Ustadz ceramah tentang Ashabul Kahfi. Itu bukan salah saya, salah yang buat tema. Kenapa kau beli anjing? Ashabul Kahfi punya seekor anjing, maka aku pun punya. Ini ceritanya bukan itu. Pertama, cerita ini tentang umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar yang ingin diambil, walaupun engkau seekor anjing, hina, najis, kotor, tapi kalau engkau berdekatan melayani orang soleh, engkau akan dicatat dalam Al-Quran. Apalah arti seekor anjing? Anjing menggunggung, hina, kotor, tapi karena dia melayani ulama, melayani orang soleh, Ashabul Kahfi, disebutkan dalam Al-Quran. Andai ada anjing menjilat air minum, tumpahkan semua airnya najis, air liurnya najis, lalu kemudian tempat-tempatnya ini menjadi kotor, maka dicuci 7 kali dengan air, 1 kali dengan air yang bercampur dengan air tanah. Apa nih orang Islam? Jadul, ketinggalan zaman, primitif. Sudah ada deterjen seperpel Mama Lemon. Ngapain dicuci pakai air tanah lagi? Ente nggak tahu, ternyata air liur anjing, kotoran babi. Ustadz jangan sebut yang kotor-kotor lah di masjid. Oke, air liur anjing, kotoran babi,
ada sensornya. Itu ada kotoran bakterinya, tidak mati dengan deterjen, tidak mati dengan alat-alat zaman canggih sekarang. Tapi ketika disiramkan air tanah, ternyata di dalam tanah ada bakteri, dan bakteri dari anjing dan babi dibunuh oleh bakteri dari tanah. Itu dalam teori kedokteran biasa, bakteri memakan bakteri. Itu yang diajarkan ke anak-anak kita. Jangan yang diajarkan jeruk makan jeruk. Bakteri dari tanah akan memakan bakteri dari anjing dan babi, maka dibersihkan sebanyak 7 kali air. Salah satu air yang 7 itu dicampur dengan air tanah, kotor, najis, hina, rendah. Tapi kenapa disebutkan dalam surat Al-Kahfi? Karena dia bersama orang baik-baik. Abdul Somad subuh ini ingin memuliakan dirinya bersama anak-anak muda yang masih tulus, ikhlas, murni di kampus UPI. Mudah-mudahan Abdul Somad juga bisa masuk surga bersama mereka, insya Allah. Ketika nanti dipanggil, ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga tidak sendirian, masuk surga berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika mereka berkelompok, berjamaah, berkomunitas, digiring masuk surga, dipanggil oleh malaikat. Berikut ini kelompok yang ke-15, komunitas anak muda dari kampus UPI. Datang anak muda, ketua, sekretaris, bendahara, periksa semua. Ini anak muda masuk, anak muda masuk. Pas di barisan terakhir, loh kok ada yang tua satu? Siapa ini? Tengok KTP, Abdul Somad. Ngapain masuk sini? Pernah bersama mereka ceramah sekali. Masuk. Ternyata kita masuk ke dalam komunitas orang baik-baik. Itulah gunanya menyatukan diri sama orang baik. Adapun setelah zaman Nabi Muhammad, maka anjing tidak boleh dipelihara. Siapa yang memelihara seekor anjing, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Siapa yang memelihara anjing, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah, satu hari amal kalian dikurangi sebesar Bukit Uhud. Satu hari Bukit Uhud, Bukit Uhud, Bukit Uhud. Sementara amal kalian satu hari sebesar bisul. Jadi amalnya tiap hari min. Maka yang punya anjing lepaskan. Pak Ustadz, bagaimana dengan kepolisian yang memelihara anjing herder? Itu untuk tugas menangkap narkoba. Binatang yang paling tajam hidungnya apa Pak Ustadz? Cacing. Kenapa kepolisian tidak pakai cacing? Cacing nggak bisa lari. Gimana mau mengejar pecandu narkoba bawa koper cacing? Makanya pakai anjing. Tapi kalau yang paling tajam sebenarnya cacing. Cacing itu radius penciumannya 1 kilometer. Jadi kalau Abdul Somad mati dikubur di sini, jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Ada brownies bro. Makanya ada kalian yang suka mancing, ngambil cacing, kalian tusuk pakai mata kail pancing, hati-hati. Kakeknya kalian bunuh, bapaknya kalian matikan, cucu-cucunya akan membalas sakit hati. Hari pembalasan telah tiba. Nah, pertama, fisiknya anak muda kuat. Yang kedua, imannya mantap. Yang ketiga, hidayah datang kepada mereka. Yang keempat, mereka punya komunitas. Yang kelima, walaupun seekor anjing, kalau menggabungkan diri dengan orang baik-baik, mereka akan disebut dalam sejarah kemanusiaan. Yang keenam, apa pelajaran dari Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi dikejar oleh raja yang zalim, tapi mereka tidak mau ikut bersama penguasa yang zalim. Biar mati, lebih baik melihat mata, lebih baik tulang putih daripada mata kami yang putih Pak Ustaz. Lebih baik tulang putih daripada mata yang putih. Mata putih artinya orang mati. Orang mati itu matanya putih, hitamnya sudah tak ada lagi. Lebih baik tulang putih
Tulang putih kenapa? Darah, daging, urat sudah habis dimakan cacing tanah. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Itu dipakai untuk jihad, bukan anak muda yang mantannya dilarikan orang. Ini ada nih anak-anak muda pacaran, lalu kemudian nikah sama orang lebih kaya, akhirnya dia marah. Ketika marah, kenapa kamu melarikan dia? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata melihat mantan dilarikan orang. Bukan itu maknanya. Lebih baik berputih tulang, lebih baik kau mati dalam gua karena dikejar oleh penguasa yang zalim daripada harus ikut kezaliman. Berapa lama mereka di dalam gua? Salasami'atin wazdadu tis'a. Salasami'ah, salasa tiga, mi'atin ratus, salasami'atin 300, wazdadu tis'a, 9, 300 lebih 9. Kenapa enggak 309 aja? Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Al-Quran cerita tentang matematik. Kalau dihitung menurut hitungan Qamariyah, menurut hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 309. Tapi kalau menurut hitungan Januari, Februari, Maret, April, 300. Makanya kalau ada orang nanya saya, umur Ustadz sekarang berapa? Menurut Qamariyah atau Syamsiyah? Kalau menurut Januari, Februari, Maret, umur saya 41. Tapi kalau menurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 43. Kalau menurut Samsung 27. Kemarin waktu foto selfie, Ustaz, boleh selfie Ustaz? Ya, 27. Kok dia tahu? Lihat bagaimana Allah bercerita dalam Quran menurut ilmu matematik. Maka adik-adik yang kuliah, ini dulu kan namanya IKIP ya, Institut Keguruan Ilmu Pengetahuan. Ada jurusan guru biologi, ada jurusan fisika, ada jurusan kimia, ada jurusan matematika. Kadang orang berpahaman, kamu belajar di mana? Di UIN. Oh, mantap. Belajar tafsir, belajar hadis. Kamu belajar di mana? Matematik. Penghuni neraka. Walaupun engkau belajar matematik, Al-Quran bercerita tentang matematika. Berapa lama Ashabul Kahfi di dalam gua? Menurut hitungan Qamariyah 309, menurut hitungan Syamsiyah 300. Karena dari setiap 1 tahun ada kelebihan 11 hari. Saya tidak ngajak ngitung angka-angka, memang pagi begini kurang konsen kita masalah angka. Paham saya itu, air belum masuk, makanan belum masuk, nggak apa-apa. Diajak ngitung angka masuk, yang nampak ayam penyet, lontong sayur, nasi uduk, nggak kelihatan itu mana 300 mana 309. Apa maknanya? Engkau boleh dikejar penguasa yang zalim, engkau boleh dikejar orang yang punya kekuasaan, tapi kalau Allah mau dia selamatkan engkau, engkau bisa tidur selama 309 tahun, tapi mereka tidurnya hanya baru merasa seakan-akan tidur sekejap saja. Tiba-tiba mereka terbangun, dan ciri orang yang tidur kalau terbangun pastilah ngaku lapar. Maka dia perintahkan salah seorang sahabatnya, bro, beli makanan ke pasar, tapi jangan gerasak gerusuk, nanti kita ketahuan tertangkap. Gimana? Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Pergi bawa uang ini pelan-pelan ke pasar, beli nasi. Tapi waktu itu nggak ada nasi Pak Ustaz, nasi aja lah, agak-agak. Beli nasi bungkus, nasi uduk. Waliyatalattaf, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Wala yus'iranna bikum ahada, satu orang pun nggak ada yang tahu. Begitu pelan-pelan mau beli, ada nasi nggak? Begitu mau beli, pedagangnya heran, ini uangnya sudah expired. Sampean dari mana? Dari gua. Ini 300 tahun yang lalu uangnya. Kenapa bisa kamu pegang ini? Akhirnya warga masyarakat kota pergi ke sana, melihat ternyata mereka orang-orang yang sudah tidur 300 tahun yang lalu. Allah hanya ingin menunjukkan, hai penguasa-penguasa yang zalim,
kau gunakan dengan kekuasaanmu untuk menindas anak muda yang beriman, tapi Allah menyelamatkan mereka. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik nanti bawaannya tidur aja. Ente kenapa nggak jadi aktivis? Kenapa nggak aktif di BEM? Kenapa nggak aktif di seminar? Kenapa nggak aktif di Lokakarya? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Bangkit semangat. Itu cara Allah menyelamatkan. Mukjizat datangnya di akhir cerita. Betul? Mukjizat datang selalu di akhir cerita. Lihat perjalanan Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah. Firaun mengejar dari belakang. Apa kata pasukan Musa? Ya Musa, inna lamudrakun. Kita pasti tertangkap Musa. Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Firaun. Mati kita Musa. Ini nampaknya kita tidak mati kita Musa. Habis kita Musa. Kalla, kalla. Sekali-kali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan memberikan aku jalan. Akhirnya dipukulkannya tongkatnya, tiba-tiba terbelah Laut Merah, kataudil azim, sisi kiri dan kanannya seperti bukit yang tinggi. Jadi jangan bayangkan tiba-tiba datang jembatan, bukan. Tapi laut itu, mereka jalan di bawah permukaan laut, tepian laut itu seperti, Ustadz pernah lewat di situ. Kata orang Mesir, ini kata orang Mesir, nanti kalau naik kapal laut ke Saudi Arabia waktu haji, di mana terasa ombaknya yang besar, terombang-ambing, disitulah tempat Musa memukulkan tongkatnya dan tenggelam Fir'aun di sana. Nanti Abdul Somad, kalau pas kau naik kapal laut menuju Saudi Arabia waktu mau haji tahun 2000, saya pergi haji bersama teman-teman saya, namanya Haji Gelandangan. Hotel nggak ada, makan nggak ada, pokoknya berangkat aja bawa. Sampai pulang, teman saya di Yogyakarta menuliskan kisah perjalanan itu dalam satu novel yang indah, tapi judulnya mantap, Haji Backpacker. Ditulis oleh Agung Irawan, itu sahabat saya di Mesir. Haji Backpacker, dulu Haji Gelandangan. Difilmkan, ada filmnya keluar. Cuman setelah dilihat film itu nggak ada peran saya di situ. Sampai hati mereka. Walau perjalanan itu terombang ambing, dipukul ombak, diempas gelombang. Setelah pulang teman Mesir nanya, Abdul Somad, gimana perjalanan ke Saudi Arabia kemarin melewati Laut Merah? Di mana terasa gelombangnya yang besar? Perasaan dari awal sampai akhir gelombangnya besar terus. Kita tidak disuruh untuk mencari di mana Musa, di mana tempat itu. Yang penting kalau membaca kisah dalam Al-Quran, yang kita ambil itu adalah substansi makna pelajarannya. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa setiap zaman pasti ada orang baik dan orang tidak baik. Di zaman Adam ada Kabil, ada Habil. Karena sekarang banyak anak-anak muda mengutuk nasib. Ustadz, kenapa saya hidup zaman sekarang ya? Kenapa saya nggak hidup zaman Nabi Muhammad? Orang yang ngutuk nasib kayak ente ini, anda hidup zaman Nabi Muhammad pun tidak akan bersama sama Nabi, pasti sama Abu Lahab. Zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Banyak perempuan di atas. Tadi saya ngeliat di bawah saja. Pertanyaan saya, kenapa perempuan nggak ngaji? Ternyata UPI memuliakan perempuan. Perempuan diletakkan di tempat yang mulia. Ini laki-laki. Mereka adalah laki-laki yang menjaga kehormatan perempuan. Begitu cara menyenangkan hati orang yang terlambat datang. Di zaman Nabi Adam ada Kabil, ada Habil. Di zaman Nabi Ibrahim, ada Namrus. Namrus itu luar biasa kejamnya, kalah dengan otak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim cerdas, masuk dia ke tempat berhala, diambilnya kampak, dihancurkan berhala, hancurkan, ditinggalkannya satu yang besar, digantungkannya kampak besar di leher berhala. Pulang mereka dari kebun, mereka lihat hancur. Ini pasti Ibrahim ini punya kerja. Tangkap Ibrahim, tangkap di sidang. Fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan kami Ibrahim?
Kata Ibrahim, lihat kampaknya di mana sekarang? Tergantung di leher yang besar kan? Berarti dia yang melakukan. Ibrahim pakai otak. Ternyata orang yang punya kekuasaan kalau kalah pakai otak, dia main otot. Tangkap Ibrahim, bakar dia, kumpulkan semua kayu-kayu, bakar. Ketika dibakar, mukjizat terjadi last minute. Di akhir cerita, happy ending. Ketika mau dibakar itu, ternyata keluar dia dari api itu dalam keadaan kedinginan. Kenapa? Karena Allah berkata, ya nar, oh fire, kuni bardan, be cool, wasalaman, peace, ala Ibrahim, for Ibrahim. Jadilah engkau dingin, sejuk dan selamat pada Ibrahim. Makanya jamaah-jamaah haji kemarin yang mau haji, Ustadz nanti katanya di Saudi Arabia cuacanya 40 derajat Celcius panas, doanya apa? Baca doa ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama di sana tidak terasa panas. Pas tanya temannya, betul dia kemarin nggak panas, di hotel terus nggak keluar. Ternyata yang membakar Ibrahim, apa yang terjadi dengan Namrus? Kematian Namrus jelek, hina, rendah, nggak ada apa-apanya. Seandainya ada dulu seorang raja perkasa, matinya disambar geledek, keren kan? Bam, mati. Enak menceritakannya. Ini enggak. Namrus itu matinya tahu kenapa? Nyamuk. Mati. Datang nyamuk sedang terbang, navigatornya nggak tahu mau mendarat di mana. Dilihatnya ada terowongan. Bro, kayaknya airport, masuk. Oh, masuk ke dalam. Masuk nyamuk ke dalam, akhirnya Namrud kunang-kunang mati. Namrud itu matinya hanya karena lupa pakai autan. Jelek sekali kematian. Begitu Allah menghinakannya. Artinya apa? Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Firaun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Nanti kalau ketemu teman yang model jahat, beringas, brutal gitu juga, saudaraku, memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Firaun, ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku dan ada kamu. Jadi jangan merasa heran kalau di suatu zaman itu ada saja, karena dunia panggung sandiwara, dan di atas panggung itu ada saja yang 5 itu tetap ada. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang yang hebat, otaknya cerdas, tapi dibuat menjilat kepada penguasa, Haman. Ada ulama, tokoh agama, tapi menggunakan fatwa untuk mendukung Fir'aun, namanya Bal'am. Tapi ada anak muda yang perkasa, selalu tertindas, namanya Musa. 5 itu selalu ada. Lalu kami yang perempuan ini, Pak Ustadz, di mana posisi kami? Iya juga ya, kita ulang lagi. Kenapa perempuan tidak punya peran? Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang pelit, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya diabadikan untuk penguasa yang zalim, Haman. Ada tokoh agama tapi fatwanya dipakaikan untuk Firaun, Bal'am. Ada anak muda yang senantiasa berjuang tapi tertindas dan mati dalam perjuangannya, Musa. Lalu kami Pak Ustadz tinggal pilih mau jadi istri Firaun atau istri Musa. Jadi ganti kalian kalau mau meminang anak gadis begitu, sudikah engkau menjadi istri Musa? Apa kata dia? Aku sudah dipinang Firaun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari berganti, musim berubah, dunia panggung sandiwara. Ada kalanya engkau diuji dengan kekuasaan, sampai masanya nanti kalian yang muda-muda ini, kampus dunia idealisme, tapi the real
nyatanya nanti setelah kalian terjun di masyarakat. Berapa banyak ketika di kampus dulu aktivis kampus idealisme, tapi begitu turun seperti kerak nasi, seperti peyek, seperti kerupuk kena air basah, lembab, hancur, berkeping. Sekarang kalian belum punya anak, belum punya istri, belum punya rumah, belum punya pekerjaan. Sekarang kalian bisa berjuang, idealisme, ya. Tapi begitu masuk duit, iya. Dulu waktu di kampus ya, Ustadz, gimana ini nih? Ustadz di kampus, aktivis kampus. Ustadz, gimana nih kalau ada money politik haram? Kalau 100.000 haram, 1 juta haram. Kalau kita bagi 2? Ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan haram, tapi ada juga yang makruh. Oleh sebab itu, kalau di dalam dunia pertaruhan, dunia ini saudaraku seperti pentas. Inilah pentas. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, lalu kau menjadi pentas. Ada kalanya engkau berperan menjadi air putih, ada kalanya engkau berperan menjadi air berwarna, ada kalanya kau menjadi mikrofon besar tapi tak bersuara, ada kalanya kau berperan memang kecil tapi luar biasa, ada kalanya kau berperan dia tidak berbunyi tapi bisa merekam. Macam-macam peran engkau. Sekarang peran kau jadi apa? Saya pulang nanti mau jadi guru Pak Ustadz, jadilah orang yang bisa digugu dan ditiru. Saya mau jadi tentara Pak Ustadz, kau akan mengamankan negara ini dari serangan musuh dari luar. Saya mau jadi dokter Pak Ustadz, mantap. Di mana belajar? Fakultas kedokteran, keren. Banyak anak-anak jadi dokter. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Dipaksa pun dia tak mau. Jadi ustadz aja ya? Enggak. Jadi dokter. Sekarang baru saya tahu kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Penjaga malam, pakai senter, baterainya 6. Terang. 12 jam kerja malam, gaji cuman 70.000 satu. Tapi dokter baterainya kecil. Senternya kecil. Datang pasien suruh buka mulut, buka 2 juta. Telinga kanan 1 juta, telinga kiri enggak apa, takut nambah. Tukang martelnya palu godam besar, besi, gagangnya kayu, berkeringat dari pagi juga, pukul lompat 1 hari 50.000. Dokter kecil aja, gagangnya pun seperti lidi, besi kecil. Dia pukul lutut, ayah 7 juta. Lutut 7 juta, siku 2 juta. Pas mau dipukul kening, jangan. Itu hanya jalan saudaraku. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi ustadz, itu hanya jalan. Tapi nanti sampai masanya yang kekal abadi adalah amal soleh. Sekarang saya nanya, mana yang lebih efisien? Jadi ustadz atau jadi polisi? Ragu jawab kan? Nanti mau bilang ustadz nggak enak sama Pak Kapolres Tabes. Nanti mau bilang polisi nggak enak sama ustadz. Oke, jangan jawab. Saya cerita aja dulu. Saya jadwal ceramah khotib Jumat. Terlambat. Akhirnya karena terlambat, hari Jumat kalau tablik akbar masih mau nunggu. Kalau hari Jumat ustadz nggak ditunggu, langsung naik khotib pengganti. Saya terlambat, tentu di sop paling belakang. Begitu masuk masjid sampai di sop paling belakang, sop belakang anak-anak kecil ngelihat saya, mereka ketawa. Tidak ada yang segan sama saya. Mereka nggak kenal, nggak dengar pengajian. Tak lama setelah itu datang polisi. Polisi terlambat juga, lebih lambat dari saya, karena mereka menjaga lalu lintas. Begitu lewat Pak polisi, anak-anak itu langsung diam. Ada satu yang mau ribut. Kira-kira mana yang lebih efisien dakwahnya, ustadz atau polisi? Apa maknanya? Apapun seragam kalian, itu hanya jalan, wasilah, cara, tapi kalian pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau PNS, mau BUMN, mau aktivis, apapun, itu hanya jalan, itu hanya sarana.
tapi tujuan terakhir adalah li'i'la'i kalimatillah. Maka kalau engkau menjadi anggota dewan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Kalau ingin menjadi penguasa, pakai menolong agama Allah. Ini Ustadz ini kayaknya mau kampanye ini. Enggak. Saya tidak kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang, hampir jadi. Saya bukan orang politik. Saya tidak pernah menyebut nama. Saya tidak pernah menyebut angka. Saya tidak pernah menyebut warna. Saya tidak pernah menyebut partai. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Allahu Akbar. Karena dalam dunia demokrasi, apa kata Presiden Insinyur Soekarno dulu, kita bukan negara Islam, kita bukan kerajaan, kita demokrasi. Hai kalian yang ingin menyuarakan Islam, masuk kalian ke parlemen, perjuangkan melalui jihad konstitusi. Anak-anak muda, sekarang kalian tidak bisa karena pendaftaran sudah tutup untuk April 2019. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalian ingin berjuang di sana. Kalian tidak ceramah di sana, tapi kalian parlemen, parle dari bahasa Prancis artinya bicara. Saya tidak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Parle artinya bicara. Nampaknya surat tilang sudah keluar. Tadi dimulai tepat jam 5, sekarang pas jam 6. Makanya bunyi langsung jam, dan ini pun datang. Terukur. Ceramah saya insya Allah terukur. Isinya terukur. Waktunya terukur. Sampai 1 jam ini apa yang saya sampaikan bisa difahami? Enggak pun bisa nganggu aja ya.